Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah pengajaran berbicara. Pepatah yang bijak mengatakan bahwa kita harus merenung sebelum berbicara, atau kita memilih antara diam dan berbicara. Macam berbicara. Macam berbicara diantaranya adalah pidato. Ini adalah bagiannya public speaking. Kemudian bercerita. Kemudian macam berbicara lainnya diskusi, dialog atau debat. Kemudian contoh lainnya bertelepon. Misalnya ada pesan suara atau komentar di media sosial. Di sini ada gambar, misalnya ini Bung Karno sedang berpidato. Ini PM Toh sedang bercerita. Ini adalah gambar guru sedang mengajar. Ini adalah berdiskusi, berdialog atau berdebat. Dan ini adalah misalnya berkomentar di media sosial, baik dengan pesan suara maupun pesan audiovisual. Mungkin sekarang kita bisa melihat juga sejumlah pidato di YouTube, misalnya pidato Presiden Soekarno, atau mungkinkah kita bisa melihat juga ada pidato Bung Tomo. Kita juga bisa melihat misalnya di YouTube ada misalnya pidato atau ceramah ulama, misalnya Kiai Haji Jilin MZ, Buya Arazi Hashim, Buya Syafi'i Ma'arif, Gus Dur, Kiai Haji Said Agil Siraj, dan sejumlah ulama lainnya. Bagaimana kemampuan berbicara anak sekolah dasar? Sebenarnya anak-anak sudah bisa berbicara dengan baik, ya. Sejak lahir anak sudah mendengar lalu belajar berbicara. Dari mendengar itu dia belajar berbicara. Kemudian sepanjang hari pun anak berbicara. Orang tua mengarahkan anak-anak berbicara. Orang tua mengarahkan anak-anak melakukan aktivitas yang baik, belajar misalnya, dan mencegah anak-anak untuk melakukan aktivitas yang tidak berguna. Misalnya bermain games atau menonton YouTube yang tidak berguna. Tetapi orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk berbicara dengan baik, untuk melakukan aktivitas yang baik. Dengan begitu anak-anak lancar berbicara dengan teman dan orang tuanya. Mungkin juga ada anak-anak yang mempunyai ketidakmampuan pelafalan atau kekurangan dalam pelafalan. Misalnya tidak bisa mengucapkan fonem tertentu, mengucapkan R misalnya, atau kekurangan kemampuan berbicara lain yang minor. Tetapi pada umumnya anak-anak mempunyai kemampuan berbicara yang cukup baik, benar, dan bisa diterima oleh masyarakat, bisa dipahami oleh masyarakat. Anak-anak sekolah dasar dengan begitu mereka sudah mampu berbicara yang kompleks dan logis. Misalnya melakukan penolakan yang logis atau melakukan penerimaan yang logis. Anak-anak juga dibimbing oleh orang tua untuk berpikir yang benar. Kemudian anak-anak juga dilatih untuk tidak misalnya melewati batas kesantunan, kesopanan, atau melewati batas logika. Di sini juga anak-anak SD harus belajar secara formal, berbicara secara formal. Misalnya dalam situasi tertentu, di hadapan orang-orang tertentu, dengan keterbatasan tertentu. Sejumlah faktor berbicara, misalnya faktor linguistik, suprasegmentar, dan faktor lainnya. Faktor linguistik misalnya faktor segmental. Di antaranya adalah fonem, vokal, dan konsonan, kosakata, kebakuan, kelengkapan imbuhan, kelengkapan kalimat, gaya bahasa atau sastra. Kemudian faktor lainnya adalah faktor suprasegmental, yaitu prosodi.
Di antaranya yang termasuk prosodi atau suprasegmental adalah intonasi, kenyaringan, tekanan, nada, jeda, durasi. Ini ada pembahasannya, misalnya penekanan tertentu pada satu kata, pada kata dalam kalimat, atau tinggi rendahnya suara. Ini juga mungkin menjadi intonasi yang menjadikan pembicaraan menarik dan tidak monoton. Kemudian ada jeda. Kapan pembicara harus jeda, harus berhenti berbicara, harus memberikan jeda. Atau durasi, misalnya panjang pendeknya suatu tuturan. Kemudian faktor lainnya misalnya gestur, mimik, dan kelancaran. Misalnya ada yang tidak lancar, misalnya ada yang banyak bergumam, banyak berpikir. Itu juga menjadi faktor berbicara yang menggambarkan kemenarikan atau menunjukkan kepandaian atau menunjukkan suatu emosi tertentu. Ini adalah contoh penilaian berbicara. Misalnya pembicara harus memilih tema yang menarik, misalnya dengan skor 100. Kemudian penilaian berikutnya adalah intonasi yang tidak monoton, misalnya termasuk emotional quotient, termasuk pemilihan emosi. Misalnya berbicara yang baik juga termasuk membawa faktor emosi, misalnya mungkin kemarahan seperti apa yang menarik di dalam berbicara, kemarahan seperti apa yang baik dalam berbicara, situasi seperti apa yang membuat dia bisa marah. Misalnya korupsi membuat seorang bisa marah, tindakan sewenang-wenang membuat orang-orang marah, atau misalnya kelaliman membuat orang marah, atau misalnya sedih dalam berbicara. Menunjukkan faktor-faktor emosional seperti itu. Kemudian juga kejelasan pelafalan, jeda, kelancaran. Ini juga menjadi faktor untuk penilaian berbicara. Skornya 100, misalnya kesalahan-kesalahannya lalu dikurangi. Kesalahan intonasi juga akan dikurangi, kesalahan emosi juga dikurangi. Bisa kalau melakukan kesalahan maka bisa dikurangi. Kemudian contoh penilaian berikutnya misalnya mengedarkan pandangan kepada para pendengarnya merupakan penilaian yang menarik, karena berbicara tidak boleh hanya memandang tembok saja, atau memandang meja saja, atau memandang kertas saja, tetapi mungkin harus memperhatikan pendengar. Dengan memperhatikan pendengar, maka pembicara juga memahami bahwa pendengarnya memperhatikan atau tertarik pada ucapannya, dan sebaliknya mencegah pendengarnya untuk berpindah dari perhatiannya. Kemudian juga menyapa pendengar, misalnya dengan sapaan Anda, kita, mereka, dia, hadirin yang mulia, teman-teman yang baik, komunikasi gestur, atau menggunakan media seperti gambar, video, suara, atau animasi yang juga diberi skor. Dan kekurangannya bisa dikurangi, atau kelebihannya menjadikan skor ini penuh 100. Kemudian kebakuan kosakata, misalnya diberi skor 100, dan adanya kosakata yang kurang baku atau tidak baku menjadikan skor ini berkurang. Kemudian penilaian keseluruhan skornya juga 100. Ini adalah contoh penilaian berbicara dengan skor total 700 dari 7 komponen ini. Para penilai bisa memberi skor yang berbeda-beda dengan indikator-indikator yang berbeda pula. Berikut ini adalah teknik berpidato. Yang pertama adalah teknik manuskrip, yaitu pidato resmi, yaitu dengan membaca teks. Kemudian teknik ekstemporan, yaitu pidato dengan catatan ringkas atau kerangka outline.
Teknik yang ketiga adalah teknik impromptu, yaitu teknik pidato tanpa teks. Dan yang keempat adalah teknik memoriter, yaitu dengan menghafal pidato. Dalam pembelajaran, guru melatih siswa untuk berpidato dengan teknik ekstemporan dan impromptu. Tetapi mungkin saja, misalnya teknik memoriter juga bisa digunakan untuk mengingat misalnya kutipan-kutipan yang penting atau yang menarik. Atau siswa dilatih juga untuk misalnya membaca berita, seperti pidato manuskrip, membaca berita. Untuk kesantunan berpidato, ini adalah contoh kesantunan berpidato. Misalnya mengucapkan ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, lalu berdoa dan sholawat. Ini termasuk kesantunan yang pada sebagian masyarakat kita hal-hal seperti ini menjadi penilaian kesantunan. Kemudian salam pembuka, kemudian menyapa undangan khusus, misalnya ada hadirin yang terhormat, ada tamu-tamu khusus yang diundang dalam acara ini, maka biasanya hadirin seperti itu disapa, dan sebagian dari pidato mungkin ditujukan kepada mereka. Kemudian pembuka, isi dan penutup, dan diakhiri dengan salam penutup. Kemudian kesantunan juga, contoh kesantunan seperti ini, misalnya seseorang tidak boleh memaki, misalnya dengan menyebut nama atau menggunakan kosakata dungu. Ngeliatin gue, terus gue ngeliat matanya, dia ngeliatin gue, uratnya keluar semua. Dia ngomong, satu tarikan napas, goblok lo. Bohong, tolol, gila, sihir, penyair, pemimpi, memelihara jin, tidak adil, antek asing, aseng asong, penista agama, mabuk agama, kriminalisasi, kriminal, dan seterusnya. Kosakata seperti itu mungkin sangat sensitif untuk menyinggung, ya. Kemudian kesantunan juga tidak boleh memfitnah atau hoax atau ghibah. Kemudian juga dalam pidato yang santun juga dipahami bahwa mengkritik itu boleh, namun harus tahu kadar, waktu, dan tempat. Kemudian mengkritik juga biasanya dengan isyarat, bukan dengan memaki. Di atas adalah contoh makian yang biasanya makian itu akan membuat orang marah, tetapi jika menggunakan isyarat mungkin orang-orang akan sadar. Seharusnya orang-orang sadar dan tidak menganggapnya biasa saja. Mungkin dia harus menjawabnya dengan suatu respon tertentu, misalnya menolak atau mengarahkan atau mengoreksi dan sebagainya. Isyarat biasanya bisa dibalas dengan isyarat lagi yang relevan, tapi bukan dengan penolakan. Kemudian perlu juga dipahami dalam kesantunan berpidato adalah mengkritik itu juga boleh, tetapi juga harus menjaga kehormatan orang lain. Kadang-kadang pejabat-pejabat juga dikritik, namun pendukungnya juga menganggap itu penghinaan pada para pejabat. Kemudian kesantunan dalam berpidato juga harus memahami bahwa Tuhan itu adalah satarul uyub, artinya menutupi aib-aib. Oleh karena itu manusia juga mesti menjaga kehormatan manusia lain. Jadi agar tidak dihina orang lain, seseorang jangan menghinakan dirinya. Berikutnya ini adalah contoh tema berbicara. Banyak sekali tema berbicara yang bisa dipilih oleh guru. Contoh isu aktual yang bisa dipilih oleh guru diantaranya teknologi komputer, berbagai macam teknologi, gawai, internet, sepeda listrik, baterai, dan teknologi lainnya. Atau misalnya tema yang menarik, misalnya perang, karena saat ini banyak perang terjadi selain bencana alam, misalnya perang di Timur Tengah, atau ada negara-negara yang
haus darah, misalnya ada negara yang menginvasi negara-negara lain dengan alasan demokrasi dan dengan alasan campur tangan, invasi dan sebagainya. Tema bencana alam misalnya bisa dipilih banjir, gunung meletus atau tsunami, baik bencana yang disebabkan oleh manusia atau disebabkan oleh alam sendiri. Kemudian contoh tema berbicara yang menarik yang lainnya misalnya toleransi agama dan politik. Misalnya hal ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat. Misalnya bagaimana seseorang bisa mengurusi keberagaman orang lain secara pribadi. Misalnya orang yang mempunyai amal-amalan yang berbeda dengan dirinya, lalu alih-alih didiamkan, mereka menegurnya atau bahkan berdebat, mau berkelahi, dilaporkan dan sebagainya. Ini juga masalah toleransi beragama yang sangat rawan. Bahkan guru-guru di sekolah pun harus memperhatikan masalah-masalah ini. Juga toleransi politik. Pembicaraan politik bisa saja menjurus atau mengarah pada pertengkaran, perdebatan yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Pembicaraan politik harus gembira dan tidak perlu ada ketersinggungan. Contoh tema berbicara yang menarik lainnya misalnya berita berita terbaru. Contoh tema berbicara lainnya misalnya terkait dengan keindahan alam, kekayaan alam, pengolahan alam. Itu adalah isu tema yang menarik. Contoh tema berbicara yang lainnya misalnya kesantunan, kejujuran, keadilan. Karena orang tua dan guru-guru masyarakat kita mengajarkan tema-tema ini sebagai tema yang penting. Kemudian tema lainnya yang menarik adalah tatanan masyarakat, keluarga, teman, atau kampanye misalnya. Selama kampanye itu tidak menjurus pada pertengkaran, perdebatan. Kemudian tema berbicara yang lainnya misalnya pekerjaan dan cita-cita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.